Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar saudara malam hari ini? Doa kami saudara selalu dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saat teduh dan doa sebelum tidur malam hari ini. Saat teduh malam hari ini berjudul Sadar dan Berjaga-jagalah. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, iblis tidak mengawasi orang yang jahat secermat, seakurat dia mengamati orang percaya. Mengapa demikian? Karena orang yang jahat sudah berdiri di pihaknya dan dia lebih tertarik mencobai orang percaya agar jatuh bersamanya dalam kebinasaan. Karena itulah iblis tidak pernah berhenti mencari titik lemah, celah dari seorang anak Tuhan. Titik dan celah di mana dia bisa melancarkan cobaan, godaan, bahkan serangan yang bertujuan untuk menggagalkan, bahkan menjatuhkan. Sebab itulah Rasul Petrus menasihatkan setiap kita melalui 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita menonton kehidupan singa di televisi? Ketika ingin berburu, singa biasanya akan terus memantau calon mangsanya dari kejauhan dan dengan bersembunyi, yaitu mengamat-amati hewan yang lemah dan menjauhkan diri dari kawanannya. Karena biasanya hewan yang lemah dan menyendiri jauh dari kawanan itu akan sangat mudah untuk dijadikan mangsa. Ketika singa melihat bahwa waktu untuk memangsa sudah tepat, maka ia akan berlari secepatnya, menangkap dan memburu mangsanya sampai benar-benar mendapatkannya. Pengintaian seperti itulah yang dilakukan oleh si iblis. Iblis terus mengintai anak-anak Tuhan dari kejauhan untuk mencari celah, bahkan titik lemah di dalam kehidupan setiap kita. Dan ketika dia sudah menemukan titik lemah, bahkan celah dalam kehidupan setiap kita, maka dia akan mencari cara yang paling tepat dan waktu yang paling tepat di mana dia akan menerkam setiap kita, bahkan menelan setiap kita lewat pencobaan, lewat godaan, bahkan lewat tipu muslihat yang sudah dipersiapkannya. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu takut pada iblis yang sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan sudah memberikan kita juga strategi untuk dapat mematahkan godaan, tipu daya, bahkan serangan-serangannya. Lewat firman Tuhan menegaskan buat setiap kita, yang pertama kita perlu melawan dengan iman yang teguh. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 9-10 mengatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus pada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, beberapa orang menjadi lemah akibat luka masa lalu, pergumulan yang berat. Namun jika kita sadar bahwa iblis ada di sekitar kita, mencoba mencari celah dalam kehidupan kita, maka kita tidak boleh membiarkan diri kita menjadi lemah. Yang perlu kita lakukan adalah tetap sadar dan waspada, sehingga kita perlu melawan dengan iman yang teguh. Ada kalanya dalam hidup kita bertahan, tapi firman Tuhan mengingatkan kita, lawan dia dengan iman yang teguh, iman di dalam Tuhan. Itu sebabnya dalam kehidupan kita tidak perlu juga takut, sebab Tuhan sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita di dalam kemuliaannya yang kekal akan melengkapi setiap kita, meneguhkan kita, menguatkan kita, bahkan dikokohkan di dalam anugerahnya, sehingga kita pasti bisa melewatinya, kita pasti bisa mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Dan hal itu pula bukan hanya kita sendiri yang mengalaminya,
Ada banyak saudara-saudara seiman yang lain di seluruh dunia yang mengalami pergumulan yang sama, tetapi Tuhan yang hidup tidak membiarkan kita sehingga kita dapat melawan Dia dengan iman yang teguh dan mematahkan setiap serangan-serangan, bahkan siasat dan tipu muslihat yang sudah dipersiapkan oleh iblis. Namun yang juga harus kita mengerti dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah, itu sebabnya dalam kehidupan kita perlu juga untuk tetap tinggal di dalam Tuhan. Hanya dengan tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya akan membuat iman kita tetap teguh. Tetapi juga kita perlu belajar untuk senantiasa bersekutu dengan saudara seiman kita, tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Karena dengan kita tetap tinggal berada dalam kawanan, disitulah kita akan kuat, kita akan kokoh, bahkan iblis pun tidak akan berani untuk mendekat. Tetapi bila kita kemudian menyendiri, disitulah menjadi celah kesempatan bagi iblis untuk menjatuhkan kita. Itu sebabnya dalam kehidupan kita, mari terus kita tingkatkan lagi persekutuan kita dengan Tuhan, tapi juga persekutuan kita dengan saudara seiman, agar iman kita makin hari makin teguh di dalam Tuhan, untuk tetap kuat, bertahan, bahkan menang atas setiap pergumulan, bahkan tantangan dalam kehidupan ini. Yang kedua, kita perlu untuk tidak melanggar garis batas. Orang benar memang berada dalam penyertaan dan perlindungan kuasa Tuhan. Tetapi perlindungan itu berlaku bagi mereka yang tetap berada di dalam garis perlindungan. Artinya jangan kita melanggar firman Tuhan. Kita tetap hidup dalam kebenaran. Jika kita sudah tahu bahwa ada hal-hal yang Tuhan tidak inginkan untuk kita kerjakan, jangan kita melakukannya, agar hal itu tidak menjadi sebuah celah ataupun titik lemah dan kesempatan bagi iblis untuk mencari keuntungan sehingga dapat menjatuhkan setiap kita. Kita perlu untuk tetap berada di dalam rancangannya, penyertaannya, dalam kebenarannya, sehingga ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, Gembala Agung kita akan tetap aman, terlindungi di dalam anugerah-Nya. Jika kita ingin aman dan tetap terlindungi, bolehlah kita hidup di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan bagaikan pagar yang membentengi dan melindungi setiap kita, sehingga iblis yang digambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum tidak dapat dan tidak berani mendekat dalam kehidupan setiap kita. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan jemu-jemu dalam kehidupan kita untuk tetap tinggal dalam firman-Nya. Firman-Nya akan menjaga kita supaya kita tetap hidup di dalam perlindungan, penyertaan Tuhan yang hidup. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur lagi kepadamu malam hari ini buat kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu, lalu firman-Mu mengajarkan dan mengingatkan lagi buat kami agar kami senantiasa mau hidup dengan tetap sadar dan selalu berjaga-jaga, sehingga kami tidak terlena, kami tidak lalai, sehingga membiarkan iblis mengambil keuntungan dalam kehidupan kami, menjatuhkan, bahkan membuat kehidupan kami bisa kehilangan kemuliaan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, malam hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu. Biar dalam kehidupan kami senantiasa sadar dan berjaga-jaga dengan tetap memiliki iman yang teguh, tetapi kami tinggal di dalam Tuhan dan persekutuan dengan orang percaya. Kami tetap kuat teguh di dalam Engkau Tuhan, sebab Engkaulah yang menguatkan, meneguhkan, bahkan mengokohkan kami sehingga kami dimampukan untuk menghadapi segala sesuatunya. Malam hari ini kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya menyatakan penyertaan, perlindungan-Mu dan berkat-Mu atas kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan yang hidup. Haleluya. Amin. Tetaplah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Itu adalah pagar perlindungan yang terkokoh di dunia. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita, dan sampai berjumpa lagi pada saat teduh dan doa sebelum tidur yang selanjutnya.